Oke bosku, kita berjumpa lagi bersama Dunia Mekanik Motor ya. Nah, jadi kali ini saya mau mentutorialkan bagaimana caranya proses penggantian setang piston punya motor Vega lama ya. Vega lama, Krypton, Jupiter itu sama prosesnya seperti ini. Nah, jadi pertama-tama kita paskan dulu di bagian dudukannya, kemudian langsung saja kita press seperti ini ya. Nah, itu penekannya itu bisa dibuat sendiri ya, itu dari big end atau pen stang piston bagian bawah, kemudian disambung pen stang piston di bagian atas, dan juga disambung lagi ujungnya menggunakan kunci thread. Nah, di sini saya tidak melepas di bagian gigi pompa oli dan juga bearing sebelah kanan ya. Nah, jadi seperti ini prosesnya teman-teman. Kita harus menggunakan penusuknya yang lebih runcing ya. Nah, setelah terlepas seperti ini, kita coba cek tuh, bisa diperhatikan ya, untuk bagian big end-nya itu sangat kropos semuanya ya, sudah kemakan atau sudah aus istilahnya. Nah, tuh kita sambil muter-muter, ini hampir semuanya ya. Memang ini mesinnya kasar sekali ya, ini seperti dongpeng ya. Nah, oke, langkah berikutnya kita lepas juga untuk di bagian magnetnya ya. Nah, ini di bagian magnet sama ya prosesnya. Kita siapkan dudukannya saja yang beda ya. Itu kita dudukannya kita buat dari bottom sekok puncak motor RX King ya. Nah, itu kita potong yang sudah nggak kepakai, itu kita potong, kita buat tatakan seperti ini ya. Tuh kan enak kan ya. Proses penekanannya itu bisa mulus seperti ini. Nah, itu kalau kurang geser kita geser ya. Jangan sampai untuk sebagian bearing ini kita pakai lagi ya. Bagian bearing ini kita pakai lagi, makanya penekanannya itu harus hati-hati teman-teman. Jangan sampai terkena tekanan, nanti bisa menimbulkan suara juga di bagian bearingnya. Setelah terlepas di bagian big end-nya kanan dan kiri ya, itu kita langsung saja melakukan proses pemasangan. Nah, di sini kita pakai setang pistonnya merek NPP ya. Nah, merek NPP ini sudah bagus atau kualitas Jepang ya. Nah, kemudian kita pasang. Nah, itu kan ada lubang oli itu di bagian big end-nya, jangan sampai kebalik. Nanti kalau kebalik itu si setang pasti nggak akan awet ya. Selang berapa bulan pasti nanti akan aus lagi. Nah, cara pemukulannya itu kita gunakan palu kuningan ya. Nah, jadi aman Sentosa Jaya ya. Nah, jangan sampai kita pukul pakai palu besi. Nah, ini kan harus pakai kuningan seperti ini. Jadi itu di bagian big end itu aman ya. Sebetulnya meskipun pakai palu besi itu aman-aman saja ya, karena bahan big end-nya itu sudah keras banget ya. Nah, kalau sudah masuk separuh itu kita langsung dorong menggunakan press ya. Seperti ini prosesnya teman-teman, supaya kita kerjanya itu bisa mulus ya. Kita gunakan alat yang semaksimal mungkin ya teman-teman. Nah, kemudian kita gunakan pendorong lagi atau pengganjal menggunakan big end juga ya. Kemudian kita langsung saja melakukan proses pengepresan. Nah, di sini proses pengepresannya itu hati-hati ya, jangan sampai melebihi daripada batas yang ditentukan. Nah, itu nanti kalau terlebih ya, kalau sampai kelewat itu bisa mendorong di bagian gigi pompa olinya. Nah, jadi sambil dilihat-lihat seperti ini, dan alhamdulillah ini langsung pas ya, karena ya, sambil kita cek, sambil kita keker-keker seperti ini, apakah ada celah. Ternyata ada celah ya, dari pen dan gigi pompa olinya itu masih ada celah. Nah, langkah berikutnya kita pasang untuk bagian rochesnya, tapi sebelumnya kita sebelum melakukan proses pemasangan setang itu kita kasih oli dulu ya pada start awal, nanti supaya bisa langsung terlumasi. Kasihan itu nanti ya, karena kan olinya naiknya itu lambat ya teman-teman. Nah, oke, setelah terpasang untuk bagian stangnya, kemudian kita pasang untuk daun kruk asnya yang di bagian magnet seperti ini ya, proses pemasangannya. Nah, ini adalah yang sangat lumayan penting juga ya. Nah, karena di sini kita harus meluruskan antara daun kanan dan kiri. Nah, supaya nanti pada saat pensenteran itu tidak terlalu banyak ke tingkat keolengannya. Nah, jadi seperti ini. Meluruskan itu membentuk sudut 90 derajat daripada big end-nya ya, atau daripada stang pistonnya. Nah, dari samping kemudian kita getok seperti ini supaya dia lengket dulu ya teman-teman, bisa masuk sedikit saja. Kemudian kita langsung battle ya, kita langsung pukul menggunakan palu seperti ini, biar masukkan dulu ya, supaya nanti pada saat pengepresan itu tidak nyekrap atau tidak melenceng. Kalau terjadi melenceng itu pasti nanti akan menimbulkan masalah baru ya. Tuh seperti ini, nggak apa-apa ya teman-teman, ini aman ini ya, asalkan kita pukulnya itu menggunakan perasaan ya. Pokoknya kita pukul-pukul seyakin-yakin mungkin ya, tapi hati-hati ya teman-teman, karena di situ mepet juga dengan pompa olinya ya, dengan gigi pompa oli maksudnya. Nah, seperti ini, kalau sudah kira-kira masuk separuh itu sudah dipastikan kalau dipres itu tidak bakal melenceng ya. Nah, jadi seperti ini prosesnya. Nah, di sini hati-hati, di sini pasti kita buat celah di sekitar 0,5 sampai 0,8 mm ya. Nah, oke, seperti ini. Tuh, coba perhatikan di sini ya. Tuh, kita ukur dulu celahnya, atau kita kasih kira-kira celahnya seperti ini ya, untuk di bagian pennya apakah masuk selisih atau keluar terlalu banyak bagian kanan dan kirinya. Kemudian celahnya di seperti ini tuh
langsung kita cek, sudah dipastikan aman ya, tidak bunyi yang awalnya bunyinya glodak-glodak ya teman-teman. Nah lanjut untuk langkah berikutnya itu adalah langkah pensenteran seperti ini. Tuh coba perhatikan dulu, di sini kita senter dulu untuk di bagian as magnetnya ya. Nah tuh angka yang rendah itu adalah yang nantinya kita akan pukul seperti ini. Nah mukulnya itu geser ya teman-teman, bukan melawan ya. Nah, jadi intinya seperti ini, menggeser searah dengan putaran. Nah, jadi itu kan sudah bisa berkurang kan, yang tadinya 0,5 mm tingkat keolengannya di sini sudah menjadi 0,2 teman-teman ya. Tuh. Kemudian di sini kita kelebihan ya. Tuh, kasih pukul lagi sedikit seperti ini, kemudian kita cek ya. Waduh, ini sayang sekali kameranya tidak mumpuni ya teman-teman, terkena sinar matahari langsung silau tuh di bagian dial indikatornya ya. Nah, tuh bisa diperhatikan, tapi di sini memang benar-benar sudah center ya, sekitar 0,1 sampai 0,2 mm itu sudah menjadi standar ya, atau toleransi. Nah, langkah berikutnya itu adalah kita langsung saja pensenteran di bagian as couplingnya. Nah, kalau sudah di bagian magnet itu center, sudah dipastikan center, kita langsung saja menuju ke bagian proses pensenteran as magnet. Nah, jadi seperti ini ya. Nah, untuk prosesnya sama. Untuk prosesnya itu angka yang turun atau angka yang rendah itu kita pukul, tetapi arah pemukulannya itu harus melawan seperti ini ya. Nah, tadi kan menggeser, sekarang itu melawan seperti ini, atau bisa masuk ke dalam, bisa masuk keluar. Tuh, kita pukul seperti ini ya. Jangan ragu-ragu ya teman-teman. Memang untuk caranya itu seperti itu, untuk proses pelurusan supaya cepat ya. Nah, jadi seperti ini prosesnya. Tuh kan masih kurang, kemudian kita baca lagi untuk angka yang terendahnya itu masuk di titik mana. Tuh, kalau masuk di titik big N seperti kasus ini, itu pasti nanti akan kita buat begah ya untuk di bagian daun krukasnya atau benggang. Nah, ini kan lurus dengan big N ya teman-teman. Nah, coba perhatikan lagi, kita center untuk di bagian magnetnya itu kalau masuk di bagian lurus dengan big N atau pen stang piston bagian bawah ya. Nah, kita coba ya, kita teliti lagi angka dia yang merendah ya, angka yang terendah tuh kan dia lurus seperti ini. Nah, ini artinya di bagian kruk as, daun kruk as ini minta begah ya, atau minta buka. Nah, jadi caranya seperti ini, kita battle saja seperti ini ya. Kita pokoknya pakai apa saja lah intinya supaya bisa begah ya untuk bagian kruk asnya ini ya. Nah, jadi kita buat seperti ini, tek sedikit saja ya, jangan terlalu banyak. Biasanya ini hanya sedikit ya untuk proses begah seperti ini, kalau pada saat pemasangan big N itu tidak melenceng ya. Nah, tuh bisa diperhatikan ya. Oke. Nah, ini memang untuk videonya memang sengaja dicepatkan ya teman-teman. Nah, ini sudah masuk toleransi ya teman-teman, sudah masuk di kategori 0,03 atau 0,02 ya. Sorry, 0,2 atau 0,3 ya teman-teman. Nah, jadi seperti ini ya. Tuh, bisa masuk kan ya. Pokoknya intinya nggak lebih dari 0,5 teman-teman. Nah, kalau 0,5 itu kelihatan melencengnya ya. Terima kasih.